Kadif Hubintar Irjen Krisnamurti memastikan bahwa saat ini ex-calon legislatif atau caleg PDI Perjuangan Harun Masiku masih berkewarganegaraan Indonesia. Kadif Hubintar Polri Irjen Krisnamurti menyebut Harun Masiku juga belum mengubah identitasnya. Krisnamurti menegaskan bahwa saat ini buronan KPK tersebut masih terdeteksi berada di tanah air. Hal ini terlihat dari data perlintasan yang dimiliki oleh Polri. Keberadaan Harun Masiku melintas ke Singapura terakhir terekam pada 16 Januari 2020. Namun sehari setelahnya atau pada 17 Januari 2020, Harun Masiku telah kembali lagi ke Indonesia. Setelah dikontak oleh KPK untuk dimintai bantuan, Polri pun langsung berkoordinasi dengan Interpol Pusat di The Lion Prancis untuk diterbitkannya Red Notice. Red Notice ini sendiri dikeluarkan tepat pada 30 Juni 2021, sehingga Red Notice baru terbit 1,5 tahun setelah Harun Masiku kembali dari Singapura ke Indonesia. Untuk itu saat ini Polri bekerja sama dengan KPK untuk kembali memfokuskan pencarian Harun Masiku, baik di dalam negeri maupun di luar negeri. Harun Masiku sendiri dari keterangan Krisnamurti terdeteksi dari data perlintasan berada di tanah air. Yang artinya Harun Masiku tidak lagi berkeliaran di luar negeri. Pun ditegaskan oleh Polri bahwa Harun Masiku tidak mengganti identitas atau mengubah kewarganegaraan. Hasil pernyataan KPK sama soal buronan sama buronan Harun Masiku. Apa pertanyaannya ini jangan Pak, absurd terkait ini kan tadi disebut kalau Harun Masiku itu kan sempat ke luar negeri dulu dan masuk Indonesia. Nah itu data perlintasannya data tahun berapa Pak? Mungkin bisa dijelaskan. Ya begini, kami sudah bekerja sama dengan entitas penegak hukum lain di Indonesia. Penegak hukum di Indonesia itu bukan hanya Polri, Bea Cukai juga penegak hukum, imigrasi juga penegak hukum, kejaksaan juga penegak hukum, BPOM juga penegak hukum, termasuk KPK juga penegak hukum. Nah, Polri kebetulan mengemban peran keinterpolan, ya. Interpol Indonesia ketuanya adalah Bapak Kapolri. Di Interpol Indonesia ada Sekretariat Interpol di bawah Divisi Hubungan Internasional. Kadif Hubintar berperan sebagai pelaksana Kepala Interpol Indonesia. Kami membackup, membantu penegakan hukum dari entitas-entitas yang ada tadi dalam konteks masalah-masalah transnasional. Dan kerjasama yang dilakukan oleh Polri dengan KPK sudah lama termasuk dengan Divisi Hubungan Internasional. Namun kedatangan kami ini adalah dalam rangka menguatkan kerjasama yang sudah ada. Ya, perlu dioptimalkan, perlu disinkronisasi. Karena kalau tidak dikuatkan, tidak disinkronisasi, nanti tidak optimal. Nah ini dalam rangka mengoptimalkan. Misalnya, apa yang harus dioptimalkan? Bagaimana teknik mengejar, memburu para pelaku kejahatan transnasional yang ada di luar. Korupsi bagian dari kejahatan transnasional. Nah, itulah yang tadi kami bicarakan. Jadi, kami bukan hanya membantu, bukan hanya mendukung, tapi kami siap apa-apa yang dibutuhkan oleh KPK dalam konteks mengejar buruan pelaku di dunia luar. Ya, bukan hanya membahas satu isu tadi, ya banyak yang dibahas. Contohnya adalah kami membahas sistem I-247 atau kalau dalam bahasa Inggris I-24/7, sistem keinterpolan yang kami akan establish di KPK. Sistem itu adalah yang online memantau buruan-buruan Interpol secara langsung bisa dilihat oleh KPK. Ya, KPK bisa memonitor buruannya dengan sistem yang kami establish. Yang sebelumnya sudah kami lakukan kerjasama, tapi kami sudah sepakat untuk disambungkan lagi PKS-nya, di-online-kan lagi. Insya Allah nanti buruan-buruan KPK akan terlihat ada di sistem itu. Kemudian bagaimana terhadap buruan yang sekarang masih ada di luar negeri, kami bertukar informasi. Sekarang si A ada di mana, si B ada di mana. Nah, bagaimana upayanya itu nanti kita bicarakan secara teknis. Ada yang sudah merubah kewarganegaraan, betul, ada.
kami tahu siapa buruannya, kami sampaikan, dan KPK juga sudah aware. Nah, untuk yang teman-teman tanyakan, betul kami punya data pada saat 16 Januari saudara MS 16 Januari 2020 yang bersangkutan ke Singapura, tapi 17 Januari 2020 sehari kemudian yang bersangkutan kembali ke Indonesia. Sementara red notice baru keluar 30 Juni 2021. Saya ulangi. Yang bersangkutan keluar dari Indonesia pada tanggal 16 Januari 2020, 17 Januari 2020 yang bersangkutan kembali lagi ke Indonesia. Pada saat itu Polri, dalam hal ini Divwinter, CQ, Interpol belum dimintai tolong oleh KPK, belum dikontak KPK untuk perburuan. Setelah itu kami dikontak, kami mencari berkoordinasi ketat dengan Interpol pusat di Lyon, Prancis. Dikeluarkanlah red notice, dan red notice tersebut baru dikeluarkan pada tanggal 30 Juni 2021. Artinya 1,5 tahun setelah itu. Jadi pada saat sebelum itu kami belum mendapatkan informasi. Nah, dari apa yang kami dimintai bantuan, kami melakukan koordinasi dengan berbagai negara mencari yang bersangkutan. Segala informasi sekecil apapun, termasuk rumor-rumor, kami dalami sampai tadi kami mendeteksi yang bersangkutan kira-kira masih ada di Indonesia. Pertanyaannya, apakah memungkinkan yang bersangkutan ada di luar negeri? Bisa saja, apabila yang bersangkutan merubah identitas, merubah data, dan lain sebagainya. Nah, itu juga menjadi concern yang kami jelaskan kepada KPK. Oleh karena itu, ada langkah-langkah teknis lanjutan untuk mengejar buruan-buruan tersebut yang tentunya tidak bisa kami sampaikan kepada publik karena itu bersifat teknis penyelidikan dan penyidikan. Demikian ya teman-teman ya. Pak, mau nambahin satu lagi Pak. Tadi kan Bapak menyebut kalau dari Interpol dari Divwinter juga udah tahu ada buron-buron yang ganti keluarga negaraan dan disampaikan ke KPK. Ya. Apa salah satunya juga termasuk Harun Masiku juga? Karena kan ada isu dia udah ganti warga negara menjadi Kamboja. Oh, yang bersangkutan belum? Ada yang lain? Yang lain berganti warga negara dan berganti nama, tapi kami tahu lokasinya, dan itu kami akan mengupayakan langkah-langkah lainnya untuk mendukung KPK memulangkan yang bersangkutan. Ya, gitu. Itu terkait yang ini apa? Kasus tersangka Net 89 yang pindah warga negara ke Kamboja 2 orang. Iya atau tidak Pak? Beda kasus. KPK beda kasus dengan lain. Ini buronan KPK. Ya, kami tidak hanya mensupport KPK ya, kita institusi lain juga kami support. Kejaksaan Agung juga buruannya kami support dalam konteks keinterpolan. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.